Halo guys, balik lagi sama Malvin. Jadi kali ini kita ada di depan Suzuki Fronx. Jadi Suzuki Fronx ini tuh bakal keluar tanggal 28 Mei 2025 guys. Jadi sekarang ini tuh masih tanggal 12 Mei. Jadi ini hari pertama, hari Senin di Trans Studio Mall Bandung. Jadi ini udah ada showcase-nya guys. Jadi ini adalah Suzuki Fronx dengan tipe SGX, yaitu dengan tipe Ice Grace Blue Black. Jadi warnanya tuh kayak nardo grey gitu, tapi ada kehitamannya guys di atas gitu tuh atapnya. Cuma hari pertama memang udah dikerumunin banget ya guys. Jadi kita langsung review aja. Jadi kita lihat apa yang bisa ditemuin dari eksterior, interior, mesin, dan juga dari detail-detail lainnya yang ada di mobil ini. Pertama kali kita lihat langsung. Kita mulai dari headlampnya guys. Jadi headlampnya sendiri dia udah LED, jadi ini di bawahnya udah LED guys. Terus atasnya juga ada untuk bagian reflektornya yang ada DRL-nya itu. Terus di bagian grillnya sendiri ini mirip kayak Grand Vitara ya guys bentuknya. Dan ini ada satu yang unik, jadi dia tuh ada radar. Jadi dia tuh udah ada sensingnya guys. Jadi sensingnya tuh namanya ada Suzuki Safety Support. Jadi dia tuh ada beberapa fitur ADAS kayak lane keeping assist, adaptive cruise control, dan juga beberapa fitur lainnya. Jadi ini pertama kalinya di Suzuki untuk model Indonesia. Kemudian ada kamera 360 di sini, dan juga di atas tuh ada radar guys. Jadi tuh bisa dilihat di kacanya. Nah, dia ada radar di sini. Jadi memang dia radarnya ada dua, ada yang berbasis kamera dan juga radar di bawah. Jadi ADAS-nya udah termasuk lengkap untuk kelasnya ya, untuk di harga segini. Jadi kurang lebih kisarannya ya ada di 200 pojok 300 awal. Nah, untuk tipe SGX ini tuh jadi tipe tertinggi dan juga bakal jadi calon best sellernya. Untuk sebuah Suzuki ini tampangnya menarik sih guys. Jadi untuk Suzuki ini termasuk ganteng. Terus velgnya sendiri guys. Nah, ini velgnya sendiri itu tuh udah ukuran R16, jadi belum ukuran 17 atau 18 kayak HRV atau misalnya WRV kan 17 ya, atau race. Nah, tapi untuk warnanya dia udah hitam. Jadi kalau untuk tipe bawahnya tuh dia two tone, tapi kalau untuk tipe atasnya dia black gitu. Jadi ini bisa dilihat pada spek brosurnya. Nah, untuk tipe SGX itu tuh dia velgnya hitam. Jadi sedangkan untuk tipe GX dan juga GL itu tuh untuk velgnya tuh two tone gitu. Tapi kalau untuk secara desain lebih bagus yang black ini karena kayak lebih rapih gitu. Nah, untuk bautnya dia baut 4 ya guys. Jadi untuk modifikasinya sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget ya guys. Nah, kemudian kita ke samping. Nah, untuk profil samping mobilnya tuh dia seperti hatchback gitu. Jadi sebenarnya ini memang basisnya dari Baleno guys. Jadi kalau dari Baleno ini tuh memang aslinya dia cukup gede. Jadi ukurannya memang di atas LCGC, tapi memang mirip dengan ukuran Race Rocky, tapi di bawah HRV lah guys. Jadi kita mulai ke bagian samping ke belakangnya dulu ya, karena penuh. Nah, untuk belakangnya sendiri kita bisa tutup bagasi dulu. Nah, untuk stop lampnya dia udah LED ya guys. Jadi bentuknya kayak bumerang gini, terus dia nyambung ke tengah. Terus di bagian ininya juga ada logo hybridnya. Jadi memang ini penggeraknya sudah hybrid, tapi memang hybridnya masih yang kayak pakai motor generator. Jadi bukan yang hybrid beneran kayak Toyota. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri dia udah ada aksen black gloss-nya ya guys. Jadi ini abu-abu. Terus untuk fender mah biasa ya guys. Jadi memang fender Dove yang kayak khas mobil-mobil SUV pada normalnya ya. Nah, ini bagian dari kirinya. Sebenarnya secara tampang belakang ini keren loh guys. Jadi maksudnya tuh untuk bentuknya salah satu yang paling ganteng seperti HRV dan juga lainnya ya. Tapi memang depannya pasti pro kontra banget ya guys. Nah, untuk warnanya sendiri dia two tone, dia udah ngebagi di bagian atapnya ya guys. Jadi desainnya udah rapi ya. Kemudian kita masuk sedikit ke interiornya. Ya, interiornya lagi penuh ya guys. Jadi kita dari kursi penumpang aja dulu. Nah, untuk desain interiornya sendiri seperti ini ya guys. Jadi dia masih agak mirip dengan Baleno, tapi memang ada beberapa perbedaan. Jadi misalnya kita lihat dari setirnya dulu. Nah, untuk setirnya sendiri dia udah ada adaptive cruise control ya guys. Jadi memang udah bisa diatur secara otomatis, kemudian juga bisa diikuti. Ini pertama untuk Suzuki ya guys. Jadi tapi setirnya memang modelnya mirip kayak R3 banget. Terus tuh untuk ininya juga ada pedal shift. Jadi pedal shift juga udah cukup bagus untuk kelasnya. Kemudian untuk speedometer dia masih separuh analog digital ya. Jadi ini tuh mirip banget kayak HRV SE mungkin ya guys. Terus jadi memang nggak banyak banget tombol yang aneh-aneh. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di bawah ini sendiri tuh ada tombol start stop button di sini.
Kemudian di situnya tuh ada pengatur untuk head unit display. Jadi head up display di atas itu tuh untuk mengatur kecepatan, jadi yang di atas ini. Kemudian di bawah ini sendiri untuk fitur sensingnya. Jadi ini untuk pertama untuk Suzuki ya guys. Jadi ini collision warning, lane keeping assist, stability control, kamera. Jadi kamera view untuk dashcam, kemudian sensor parkir dan juga idling stop. Jadi ini untuk mengatur juga bagian leveling lampu. Jadi untuk pengaturan sudah lengkap ya guys. Terus ini untuk pengaturan lane keeping assistnya juga. Jadi ini untuk bagian setirnya ini udah canggih ya guys. Terus bagian kiri ini untuk mengatur audio dan juga di bawah ada untuk mengatur Bluetooth. Jadi memang udah cukup lengkap untuk Suzuki di kelasnya. Kemudian bagian kanan, nah untuk power window-nya dia autonya baru di sisi driver aja, tapi sisanya nggak ada masalah ya guys. Untuk mobil harga segini, apa yang diharapkan memang sudah cukup oke. Kemudian untuk head unitnya, nah head unitnya dia gede ya guys, jadi layarnya memang belum bisa dinyalain karena memang ini mobil show, jadi banyak banget orang yang datang. Kemudian untuk sisi AC-nya dan juga layout AC-nya ini tuh udah auto, tapi memang udah ada front dan rear defogger, tapi belum ada selengkap itu ya guys. Tapi untuk arah semburan udah ada. Jadi memang untuk AC dari mobil ini sendiri untuk ukuran kelasnya itu sebenarnya udah cukup lengkap, tapi belum yang kayak gimana-gimana banget ya guys. Nah kemudian untuk bagian tuas transmisinya ini sendiri udah memiliki transmisi 6 AT. Jadi 6 AT ini sendiri tuh khusus untuk tipe SGX, GX dan juga GL. Tapi kalau yang SGX yang tertinggi yang ada sensingnya ini tuh dia cuma 6 speed AT, jadi nggak ada varian manualnya guys. Kemudian di bawah tuh udah ada untuk colokan dan juga USB port. Jadi memang cukup gede ya, tapi memang ini agak gelap. Jadi interiornya memang full hitam, tapi memang di sini ada plafonnya agak warna coklat beige. Kemudian untuk lampu kabinnya dia masih kuning ya guys. Nah ada dua pokoknya kiri kanan, jadi bisa diatur. Terus ini kaca spionnya biasa, jadi ada ya day night view tapi nggak terlalu gimana banget lah ya. Terus di sini ada kameranya, jadi kamera sensingnya tuh ada di sini sama yang di depan tadi yang udah dibahas sebelumnya. Nah kemudian untuk kaca ininya ya biasa lah guys, standar, tapi memang belum ada lampu-lampuan ya. Ya biasalah kas reviewer ya. Kemudian untuk lacinya dia langsung buka, jadi nggak ada soft-softan ya. Jadi udah cukup oke. Kemudian untuk bagian AC-nya, AC-nya ini sendiri dia ada kisi warna glossy, yang ininya tuh warna matte gitu. Jadi tapi memang kalau gini tuh biasanya kalau banyak diraba-raba dia kayak bakal 5 tahun 6 tahun tuh bakal banyak goresan, bakal banyak sidik jari lah yang gitu-gitu ya guys. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Nah kemudian untuk bagian kisi ininya surprisingly ini udah soft touch ya guys. Jadi ini soft touch, ini soft touch. Jadi untuk sebuah Suzuki dengan harga segini ini tuh udah cukup oke dan mengejutkan juga untuk harganya ya. Semoga modelnya cukup long lasting guys. Sekarang kita lanjut ke belakangnya ya. Oke, tadi agak kosong sedikit, kita ke bagian belakang. Nah ini layout kursinya guys. Nah dia kursinya udah full kulit, tapi di tengahnya tuh ada fabriknya. Jadi fabriknya di sini tuh yang bikin empuk. Jadi mirip kurang lebih kayak HRV SE ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Terus itu di situ posisi untuk pemadam kebakarannya ternyata di bawah kursi penumpang ya. Kemudian ini untuk bagian soketnya udah cuma ada di sini doang ya di kiri. Jadi nggak ada di kanan. Tapi untuk lampu tengahnya di sini nih warna oranye juga, jadi memang bisa diganti sih sebenarnya jadi warna putih, nggak terlalu susah amat ya guys. Nah untuk kursinya dia cukup rebah ya guys, jadi memang untuk kepala dan juga kaki itu cenderung lega untuk sebuah Suzuki. Tapi dia nggak tahu bisa nah dia cuma ada 2 step gitu guys. Nah satu dia agak tegak, tapi 2 dia bisa agak rebah gitu guys untuk duduknya. Kemudian untuk pelipatan kursinya juga dia bisa ke sini. Nah untuk pelipatan kursinya dia bisa ke sini ya guys, jadi 60-40 tapi nggak ada armrest di tengah. Tapi dia untuk model joknya ini tuh nggak tipe rata lantai ya guys, jadi bukan kayak HRV atau beberapa lawannya ya. Jadi ini memang ada sedikit gondokan, nanti kita ke belakang. Nah untuk seatbeltnya seperti ini, dan juga memang untuk Suzuki Front ini cenderung lega ya guys. Jadi ada kabin separator juga ini. Memang sebenarnya untuk privasi bagus, tapi nggak terlalu bagus buat misalnya kayak yang kita lebih kayak pengen barang tinggi gitu, itu memang harus dilepas sih untuk separatornya guys. Oke sekarang kita ke belakang. Nah sekarang kan agak kosong ya guys, jadi kita buka belakangnya yuk. Nah jadi untuk belakangnya sendiri dia dibuka dari sini guys. Terus di belakangnya juga ada kamera parkir, jadi kameranya udah 360 seperti yang tadi ada di bagian depan dan juga spion. Nah untuk lantainya dia nggak rata lantai ya guys, jadi tuh
dia ada gundukan, jadi memang nggak bisa dinaikin ke atas. Tapi udah cukup oke sih. Untuk ban serepnya guys, jadi ini masih model kaleng, tapi untuk modelnya masih cukup oke sih untuk harganya ya guys. Aduh, ini lagu takutnya copyright ya guys, tapi ya udahlah, kita jalan aja. Terus bagian ininya tuh untuk toolkit ya guys, jadi emang udah cukup rapi untuk model ini. Terus lampunya belakangnya kuning. Nah sekarang kita ke bagian mesin guys, jadi kita coba buka ya. Nah untuk kap mesinnya tuh dibuka dari sini guys. Nah dari bawah, coba kita buka ya. Untuk tuas mesinnya cukup ringan sih, tapi nggak terlalu berat-berat banget juga. Oke, mungkin agak sedikit susah ya. Nah untuk mesinnya sendiri dia 1500 cc, memang belum terlalu dicat ya guys. Jadi ini tuh, jadi kalau warnanya kan dia biru tapi ini putih, tapi sebenarnya nggak dicat nggak apa-apa guys. Yang penting tuh finishingnya rapi gitu. Yang ini finishingnya rapi, nggak belepotan tuh. Apa mungkin karena warnanya biru ya? Mungkin kalau warnanya merah atau apa kayak agak sedikit, nggak tahu ya. Tapi ini rapi sih untuk mobil 300 jutaan ini tuh cenderung rapi. Nah kemudian mesinnya tuh ada 1500 cc dengan generator hybrid. Jadi ini hybridnya tuh nggak terlalu yang model kayak Toyota yang paralel atau misalnya yang langsung. Jadi ini memang cuma buat ngebus irit, tapi nggak terlalu sampai gimana-gimana banget. Terus transmisinya 6 speed ya guys, jadi 6 speed otomatis. Ini kurang lebih mirip banget kayak R3. Jadi R3 yang di India sana sama Grand Vitara. Sebenarnya mirip Grand Vitara banget sih kalau di Indonesia ya, karena R3 di Indonesia itu 4 speed, tapi memang untuk tenaganya harusnya lebih ringan dibandingkan Grand Vitara. Terus untuk peredam juga mesin udah bagus ya, udah ada peredam ya guys, jadi nggak terlalu ini banget untuk harganya ya. Sekarang kita tutup dulu kap mesinnya lagi. Ya udah, tidak dibanting ya guys, takutnya berisik gitu. Terus jadi ini untuk mobilnya. Nah dari luar karena tadi bener-bener penuh banget, sekarang agak kosong. Nah untuk mobilnya cukup ganteng ya untuk harga segini dan juga untuk bentuk yang ditawarin. Jadi untuk kesimpulannya sebenarnya secara sekilas mobil ini cukup ganteng sih, jadi nggak terlalu jelek-jelek banget juga. Terus untuk interior dan fiturnya lengkap untuk di harganya. Untuk pendapat pribadi sebenarnya mobil ini bakal kena banyak segmen sih, maksudnya kayak ukurannya tuh agak ke arah HR-V, tapi memang untuk speknya dia mirip kayak HR-V dengan harga yang mirip kayak Rise Rocky dan juga WR-V. Nah untuk harga ofisialnya sebenarnya belum ada, tapi kisaran untuk tipenya tuh ada di antara 260 sampai 300 jutaan ya guys. Jadi nanti kita lihat aja ya. Stay tune. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, subscribe juga untuk Malvin Westiawan, dan juga untuk jasa modifikasi digital silahkan main ke akun Malvin Westiawan di Instagram dan juga TikTok Malvin Westiawan 1. See you next time. Bye bye guys.